Jujur, memang memukau banget. Selain aku nggak ngerti tentang K-pop, tapi kalau nonton di YouTube mungkin, ya kita harus akui, memang keren. Seolah-olah campur sari ini diidentikan dengan musiknya orang tua. K-pop nggak ada. Membandingkan dangdut, campur sari, koplo dengan K-pop, aku pribadi bukanlah ahli musik ya. Ya hanya penikmat musik dan alhamdulillah bisa bermain musik sedikit-sedikit. Cuman untuk saat ini kayaknya gerah aja. Kenapa? Seolah-olah di sekitarku ini atau mungkin di negeri kita ya, tentang musik kayaknya ada dua gelombang. Terlepas dari musik-musik populer di Indonesia yang berbahasa Indonesia, di sini aku coba bahas tentang musik yang berbahasa daerah, khususnya dari Jawa. Seperti yang tadi aku bilang, dangdut, campur sari, dan koplo. Dan akan aku bandingkan dengan apa? Yaitu K-pop. Tapi di sini aku nggak ingin bahas satu-satu tentang campur sari, dangdut, koplo, dan K-pop. Dari daerah kita, khususnya Jawa, kita coba gunakan satu senjata kita, yaitu campur sari. Campur sari, ya kita semua tahu bahwa campur sari itu khas banget dengan Jawa. Campur sari adalah salah satu genre khas dari Indonesia, hasil perpaduan dari berbagai jenis musik di Indonesia, terutama Jawa, dengan unsur-unsur musik modern. Perlu kita tahu, mungkin buat teman-teman yang belum paham ya, campur sari berasal dari bahasa Jawa, yaitu campuran. Lirik lagunya kalau kita dengerin, kalau kita sering putar, itu khas dan didominasi dengan bahasa Jawa. Ya memang ada penggalan-penggalan yang menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi memang dominasinya bahasa Jawa. Lantunan melodinya itu khas banget, kejawa-jawaan banget, Jawa banget lah pokoknya. Beda dengan K-pop. Dan tentang temponya dari musik campur sari ini itu sangat variatif ya. Ada yang lambat atau santai, ada juga yang cepat atau energik. Mungkin teman-teman sering nemu kan, campur sari yang santai, campur sari yang energik juga pasti ada. Bicara tentang campur sari, kenapa ya campur sari di negeri kita itu kayaknya nggak ada matinya, ya kan? Seakan-akan populer terus sepanjang masa. Buat aku sendiri, anak lahiran tahun 90-an, ya aku akui campur sari nggak ada matinya. Itu dari aku kecil ya, sampai di usiaku yang sekarang ini, campur sari itu populer terus. Ada aja artis yang membuat campur sari ini terangkat. Yang mana dulu waktu aku kecil itu seolah-olah campur sari ini diidentikan dengan musiknya orang tua. Nyanyi atau muter musik atau lagu campur sari, udah kayak orang tua aja gitu kan. Tapi berbeda dengan sekarang. Untuk saat ini, di 2024, campur sari justru buat kita goyang nggak sih ya? Walaupun kita nggak bisa goyang, tapi kayak asik banget kita dengerin kan. Aku sendiri di perantauan, playlist salah satunya campur sari. Bukan salah satunya, justru dominasi campur sari. K-pop nggak ada. Campur sari ini berhasil dipopulerkan oleh beberapa penyanyi asal Jawa khususnya, itu seperti Didi Kempot, kemudian ada disebutnya Om Gesang ya, dan terkini NDX AK. Itu adalah 3 contoh dari sekian banyak artis, sekian banyak tokoh yang mempopulerkan musik khas kita, yaitu campur sari. Kira-kira ada nggak selain yang sudah aku sebutkan tadi itu? Dan kenapa aku bahas ini? Ya karena aku sendiri orang Jawa dan gerah. Kenapa musik kita yang seasik ini, campur sari, dangdut, koplo, itu bisa kayaknya kalah ya? Atau mungkin di sekitarku aja. Jadi ceritanya nih, sedulur, aku jalan-jalan nemu beberapa remaja musiknya K-pop. Remaja main TikTok, nonton Instagram atau YouTube, itu juga K-pop lagi. Kayaknya dari mereka kayak nggak ngebuka tentang campur sari gitu. Padahal artis cilik kita seperti Niken Salindri juga udah ikut mempopulerkan kan. Bahkan dia mulai dari busana, setting latarnya, dan lagu-lagu yang dia bawakan juga lagu-lagu Jawa banget. Dan kenapa? Mungkin setiap dari kita punya alasan masing-masing. Entah itu remaja yang sering aku temui di sekitar, atau mungkin aku sendiri dan teman-teman. Terlepas dari populernya artis atau genre musik kita. Tapi yang jelas di video ini aku punya alasan kuat kenapa membahas ini. Karena jelas dong, agar kekayaan kita, budaya kita, Jawa, itu bisa
berkuasa di negeri atau tanah sendiri. Kalau bisa, go internasional. Amin. Dan aku juga beruntung banget atas kehadiran bintang-bintang baru kita. Bintang yang begitu hebatnya dari kecil hingga saat ini. Bintang yang konsisten, tidak belok kanan, belok kiri akan karakternya. Siapa lagi? Salah satunya adalah Niken Salindri. Sumpah ya, Niken Salindri itu keren banget. Menurut aku pribadi, itu udah jos. Semoga banyak yang terinspirasi dari Niken Salindri. Semoga ada bintang-bintang baru, bintang cilik dan bintang-bintang berikutnya yang juga sama dengan atau lebih dari Niken Salindri dalam mempopulerkan budaya kita sendiri. Tapi untuk saat ini ya, kira-kira ada lagi nggak selain Niken Salindri yang berhasil mempopulerkan musik atau genre dari daerah kita? Mungkin luar Jawa gitu, dari Sumatera, Kalimantan. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga aku bisa ikut serta melestarikan budaya kita semua ya. Jelas alasan terkuatnya adalah karena aku nggak mungkin melupakan budaya dari tanah kelahiranku. Karena aku pribadi suka banget budaya dan tradisi dari tanah kelahiranku ya. Terlepas atas mungkin sudah tidak populer karena perkembangan zaman, namun semua itu adalah seni yang sudah mewarnai kehidupanku dari kecil hingga sekarang. Buat kalian, kira-kira ada nggak penyanyi favorit kalian di sekarang ini? Mungkin versi YouTube-nya atau versi yang lain di televisi? Pada umumnya, basis penggemar dari genre musik campur sari dangdut koplo ini sangat kuat di kalangan pedesaan atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Kita semua tumbuh bersama musik ini, yang mana kita sudah terikat secara emosional ya melalui genre musik tersebut. Sebelumnya mohon maaf, aku sendiri di sini tidak membahas tentang level pendidikan maupun level yang lainnya, karena aku yang merantau dari kampung halaman ke kota perantauan itu ya insya Allah playlistku, musikku pasti tidak lepas dari genre musik daerah kita, yaitu koplo, dangdut maupun campur sari itu. Ya gimana, karena musiknya asik, walaupun secara arti seperti lagu atau kidung ya, lagu-lagu kuno itu musiknya asik, yang nyanyi juga enak didengar, walaupun aku nggak ngerti artinya, ya ambil aja kan, puter aja, yang penting bisa mewarnai, dan kita juga hitung-hitung support dong dengan kekayaan kita, ya ketimbang ya. Oke, selepas dari dangdut atau campur sari ataupun koplo ya, yang merupakan genre musik asal kita, Indonesia atau Jawa, sekarang kita beralih ke K-pop. K-pop ini, ya dia sangat populer di kalangan remaja dan pemuda tanggung gitu ya. Kalau yang cewek nih, remaja-remaja cewek sudah jelas terpesona dengan gaya hidup, musik, tarian bintang K-pop. Ya, nyebutnya gitu kali ya, bintang K-pop. Tapi buat remaja atau pemuda cowok nih khususnya, udahlah kalian akui aja karena bintang-bintangnya yang lucu-lucu kan. Perkara visual dan performance, jujur, kita bisa akui bahwa K-pop keren banget. Kalau kita bandingkan dengan tradisional kita, musik tradisional kita, atau genre yang sudah aku sebutin tadi di awal, bisa jadi kalah ya. Kenapa aku bilang kalah? Karena K-pop ini kalau di genre kita kan kebanyakan hanya solo ya, bintangnya, penyanyinya gitu kan. Namun untuk K-pop ini mereka dominasi oleh kelompok atau tim, kerja tim, dimana koreografinya mereka itu selain keren, itu dibuatnya memang sulit, susah, rumit gitu kan. Dan ketika jadi manggung atau di video klip itu jujur memang memukau banget. Selain aku nggak ngerti tentang K-pop, tapi kalau nonton di YouTube mungkin ya kita harus akui memang keren. Ini patut kita contoh ya. Semoga pemusik tanah air ataupun daerah dari Jawa atau dari daerah manapun seperti dangdut, campur sari, koplo itu ya, semoga nggak kalah. Semoga bisa beriringan dengan kemajuan zaman. Komunitas yang kuat. Penggemar K-pop ini serius gila banget, sangat aktif dan kayaknya terorganisir ya, rapi. Kenapa aku bilang terorganisir dan rapi? Karena mereka sering banget kan ngadain fan meeting gitu, konser, dan mendukung idola mereka dengan berbagai cara. Ayolah, Niken Salindri, Mbak Vie Valen, Happy Asmara, maupun Denny Caknan, dan yang lainnya, kapan nih bisa ngajak penggemarnya ngopi bareng? Tapi memang betul ya,
Semoga kita penggemar mereka itu bisa nongkrong bareng mereka dong. Amin. Kita balik lagi ke K-pop ya. Apa sih kira-kira yang membuat K-pop ini begitu cepat meracuni kita? Meracuni remaja-remaja kita. Ya, mana lagi kalau bukan YouTube, TikTok, Instagram. Media itu sangat berperan aktif untuk menyebarkan paham mereka. Maksudku genre musik mereka. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Di sini aku gunakan 3 kata kunci: campur sari, K-pop, dan dangdut. Penelusuran yang aku buat untuk perbandingan itu berlokasi di Indonesia dan dalam rentang waktu 7 hari terakhir. Kemudian kategorinya juga semua. Namun penelusurannya di sini aku gunakan via YouTube saja. Nah, minat seiring waktu dari ketiga kata kunci itu jelas di sini adalah dangdut yang berkuasa di Indonesia. Dari sini kita udah lihat ya bahwa dangdut itu menguasai di media YouTube di Indonesia. Kalau kita ngebandingkan dengan K-pop, jauh banget. Kenapa? Karena aku pikir dangdut ini dari semua generasi kayaknya itu minimal suka muter, dengerin ya maksudnya. Kalau K-pop ya itu tadi sudah aku bilang bahwa dia hanya di kalangan remaja ataupun pemuda tanggung gitu. Dan mungkin sebagian kecil, alhamdulillah ya. Namun bukan berarti hal tersebut aku tidak suka dengan keberadaan K-pop, tidak. Tapi justru dengan adanya K-pop ini memunculkan sebuah kompetisi yang baru agar dangdut, campur sari, koplo itu tidak gitu-gitu aja, dan generasi-generasi berikutnya itu tidak bosan dong tentunya. Dan di sini aku coba ngebandingkan perincian berdasarkan subwilayah ya. Minat untuk ketiga kategori itu, wow, kuning semua ya, adalah dangdut. Sementara posisi kedua adalah campur sari, dan ketiga K-pop itu nggak kelihatan ya. Baik campur sari, dangdut, koplo maupun K-pop ya, itu punya tempat tersendiri di hati kita, di hati masyarakat Indonesia. Sejak dulu mungkin di negeri kita ya, Indonesia khususnya tanah Jawa itu diwarnai dengan campur sari. Namun mulai tahun 2000-an, ketika drama Korea mulai tayang di televisi nasional kita, K-pop mulai populer. Beberapa grup musik K-pop yang populer di kalangan penggemar musik muda saat itu adalah TVXQ, Super Junior, dan Girls' Generation. Semua genre musik ini telah memberikan warna kita, warna baru di industri musik Indonesia. Namun, musik-musik tradisional kita tetap memiliki penggemar yang setia. Apakah kamu salah satunya? Apapun genre musik kamu, ya nggak masalah. Kita balik ke selera kita masing-masing ya. Paling tidak, jangan sampai genre tersebut membuatmu sombong. Kalau aku tetap dengan genre Jawaku. Oke, jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video berikutnya.